Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Nampak oleh kita semua, di tempat di mana saya berdiri di sini adalah sebuah bangunan tua, masjid tua. Tentunya di kampung yang mungkin juga sudah terkenal tua. Kata-kata tua menjadi kata-kata yang mungkin akan dilekatkan kepada setiap makhluk, kepada setiap sesuatu yang memang mereka itu adalah ciptaan. Begitu juga dengan kita, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia. Sekarang mungkin kita dalam kondisi muda. Mulai dari beranjak kecil kepada mungkin dewasa, remaja. Kemudian kepada umur yang orang akan memanggil kita sebagai orang tua. Seharusnya ketika nama kita sudah diberikan tambahan dengan kata-kata tua, itu menjadikan kita untuk ingat bahwasanya dari masa tua itulah kita akan beranjak kepada masa yang harusnya kita di situ akan serius. Kematian. Bagaimana sesungguhnya setiap muslim di setiap harinya dia dikelilingi oleh 99 sebab kematian. Sebab-sebab kematian setiap hari mengintai kita, mengiringi kehidupan kita. Jika seandainya semua rintangan-rintangan, sebab-sebab kematian itu bisa kita lewati, ada suatu sebab yang kita tidak akan melewati, tidak akan mampu untuk terlepas daripada sebab yang itu, yaitu masa tua. Waqa'a fil haram. Kita akan sampai di masa tua. Masa tua yang dimana memang kita semuanya pasti akan melaluinya. Masa tua yang setiap kita setelah masa tua itu kita akan beralih kepada masa yang ringkih. Masa yang sepuh. Masa yang akhirnya kemudian di masa sepuh itu kita akan mengakhiri kehidupan kita. Disitulah kita akan mati. Kematian yang setiap manusia pasti akan menemuinya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wa syahadah." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang semua kalian itu rata-rata lari daripadanya, kematian pasti akan menemui kalian. Kematian pasti akan menghampiri kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Jalla wa'ala yang maha mengetahui akan yang nampak dan yang tidak nampak. Itulah kita manusia. Pada saatnya kita akan sampai kepada umur, kepada suatu masa di mana semua kenikmatan dunia selama ini kita nikmati. Keindahan dunia selama ini kita pandang. Kekayaan yang selama ini kita banggakan. Keluarga yang selama ini kita senangkan. Semuanya akan kita tinggalkan. Bahkan mereka tidak akan peduli lagi. Bagaimana Nabi kita SAW mengatakan, yatba'ul mayyitu thalatha. Yang mengiringi seorang manusia ketika mereka mati adalah 3. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Yarji'u thnani wa yabqa wahid. 2 dari yang 3 ini pergi, meninggalkan kita. Tinggallah 1 dari yang ketiga ini. Yarji'u maluhu wa ahluhu. Harta kita, keluarga kita, mereka akan meninggalkan kita. Tidak akan kita bawa bersama dengan kematian kita. Yang akan tinggal bersama kita adalah amal kita. Bagaimana juga disebutkan bahwa mathalu ibni Adam, perumpamaan seorang anak Adam ketika hidup di dunia ini, dia seperti memiliki 3 teman. Teman yang pertama dia mengatakan, ana ma'aka madum tahiyya. Teman yang pertama mengatakan, aku bersamamu selagi engkau masih hidup. Fa in mita falasta minni walastu minka. Jika engkau mati, engkau bukan dariku dan aku bukan golonganmu.
Fahadha maluh. Ini hartanya. Teman yang kedua, dia juga mengatakan, ana ma'aka madumta hayyan. Aku bersamamu ketika engkau masih hidup. Jika engkau telah masuk dalam kuburan, jika engkau telah berpisah dengan dunia, lasta minni walastu mink. Engkau bukan dariku, aku pun juga bukan darimu. Wahada ahluh. Inilah keluarganya. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara keluarga yang kita sayang selama ini? Keluarga mana yang kemudian ketika kita mati dia rela untuk dikubur bersama dengan kita? Tidak ada. Kecintaan mereka yang mereka katakan, saya akan sehidup semati denganmu. Semua itu habis bersamaan dengan kematian kita. Mereka tidak menyertai kita. Mereka tidak menemani kita. Mereka tidak mengiringi kemanapun kita pergi kelak di kuburan kita. Teman yang ketiga mengatakan, ana ma'aka madumta hayyan wa mayyita. Aku senantiasa bersamamu. Baik ketika engkau hidup ataupun ketika engkau kelak mati. Wa hadha amaluh. Inilah dia amalnya. Amalan kita yang akan menemani kita. Nabi kita SAW membicarakan tentang keadaan seseorang yang ketika dimasukkan ke dalam kuburannya. Kemudian akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ditanyai pertanyaan. Kemudian setelah itu datang kepadanya seseorang yang bermuka masam jelek. Berbau busuk. Aromanya tidak memberikan aroma yang sedap. Mukanya menampakkan setiap kemarahan, kemurkaan, keburukan. Kemudian ditampakkan olehnya kepadanya azabnya, neraka Allah Subhanahu wa taala, dan orang ini akan menemaninya kelak di alam kuburannya. Itu dia amal buruknya ketika selama dia hidup di dunia. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Jadilah kita manusia-manusia yang berpikir cerdas, mempersiapkan diri untuk kematian kita, memperbanyak mati kita. Nabi kita SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas? Siapa manusia yang paling cerdik, manusia yang paling pandai, manusia yang paling pintar? Banyak orang yang tua, tapi mereka tidak pandai. Banyak orang yang sudah tua, lama hidupnya, pengalamannya sudah banyak, tapi mereka bukan orang yang cerdas. Karena kehilangan satu poin daripada tanda kecerdasan seseorang, yaitu aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa aktsaruhum lima ba'dal mauti isti'dada, dan orang yang paling banyak mempersiapkan diri menuju kepada kematian. Itulah orang yang cerdik. Jika kita yang menjadi orang yang cerdik, jadilah orang yang sering mengingat kematian, mempersiapkan diri menuju kematian kita. Mudah-mudahan bahasan yang singkat ini bermanfaat, menjadi renungan bagi kita, bahwa kita yang saat ini mungkin sedang bugar, kita yang saat ini sedang gagah, tubuh kita kekar, kekuatan kita masih banyak, kuat. Pada saatnya kelak, hanya untuk mandi saja kita akan memanggil orang untuk minta tolong kepadanya. Mengangkat sendok untuk menyuapkan makanan ke mulut kita, kita akan katakan kepada orang-orang sekeliling kita, bantu saya, suapkan kepada saya makanan ini. Bahwasanya itulah masa tua kita. Jadi jangan tunggu masa tua kita untuk mengingat kematian. Karena belum tentu kematian itu menunggu tua kita. Namun harusnya kita sudah bertaubat sebelum kematian menjemput kita. Karena ajal tidak menunggu kita tua, tapi kita yang menunggu ajal tersebut. Sekalipun kita belum pada masa tua kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.